Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurholida NIM 41200048 dari kelas Ushul Fiqih B. Di video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi-materi ushul fikih yang sudah saya pahami. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Klasifikasi dalil dari segi kesepakatan ulama ada 3. Yang pertama, dalil yang disepakati seluruh umat Islam. Yang kedua, dalil yang disepakati jumhur ulama. Dan yang ketiga, ada dalil yang diperselisihkan. Dalil menurut sumber sendiri dibagi menjadi 2, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Untuk dalil nakli sendiri yaitu bersumber dari Quran, Sunnah, Ijma, madhab sahabat, dan syara' sebelum Islam. Pengertian dari Al-Quran sendiri yaitu kalamnya Allah, sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Kemudian struktur dari Al-Quran sendiri, total suratnya ada 114 surat dengan jumlah juz 30 juz dan total ayat 6.666 ayat, dengan jumlah surat Makkiyah sebanyak 85 surat dan jumlah surat Madaniyah sebanyak 29 surat. Kemudian As-Sunnah. Definisi dari sunnah sendiri yaitu cara yang biasa dilakukan baik maupun buruk tentang jalan hidup secara etimologis. Kemudian ada masyhur, definisinya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat kemudian diriwayatkan sebagai mutawir pada periode sesudahnya. Untuk status kehujahan dari hadis masyhur sendiri mendekati pasti, di bawah mutawir, di atas ahad. Kemudian ahad sendiri definisinya yaitu kabar yang disampaikan dan diterima dari Nabi secara perseorangan dan dilanjutkan periwayatannya sampai kepada perawi akhir secara perseorangan pula. Kehujahan dari hadis ahad sendiri yaitu bersifat zan, dugaan kuat, wajib digunakan sebagai sumber dan dalil hukum. Kemudian ada hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat hadis sahih atau hasan selain adalah keadilan perawi, karena sanadnya tidak mutasil, kemudian karena perawinya kurang cerdas, karena terdapat syadz atau ilah pada matan, tetapi perawinya memiliki sifat adalah. Jika perawinya tidak memiliki sifat adalah, maka hadisnya berstatus hadis maudhu atau palsu. Kemudian mutawir, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang mustahil untuk bersepakat bohong setidaknya dalam 3 periode: masa sahabat, masa tabi'in, dan masa tabi'it tabi'in, karena periwayatnya sesudah 3 periode tersebut melalui tadwin, kodifikasi hadis. Mengenal ushul fikih. Fikih secara bahasa artinya paham dan tahu, baik itu benar-benar paham, setengah paham, atau sedang-sedang saja. Secara istilah yaitu mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalil terperinci dengan cara istiqlal. Ingatan pengetahuan manusia tertinggi yaitu fikih. Tingkatan keyakinan terhadap apa yang kita pahami sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada al-waham atau dugaan, yang dimana tingkat kebenarannya di bawah 25%. Kemudian yang kedua ada asyak atau ragu. Kemudian yang ketiga ada al-hon atau dugaan kuat, yang dimana kebenarannya jika dipresentase sebesar 75%. Kemudian yang keempat ada yakin atau tingkat kebenarannya yaitu 100%. Yakin sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ilmu yakin yang berarti baru tahu, ainul yakin berarti sudah melihat, hak yakin sudah dilakukan. Ushul fikih sendiri menurut kaum Syafi'iyah yaitu
Usul fikih yaitu memahami dalil-dalil fikih secara ijmal atau global dan cara-cara mengambil manfaat atau cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil tersebut, dan keadaan mujtahid, keadaan orang yang mengambil hukum atau merumuskan hukum. Jadi disebut global karena ada hukum, sumber hukum, dan cara menggali hukum atau sifatnya seperti deduktif. Menurut Malikiyah, Hanafiyah, Nabilah, usul fikih yaitu kaidah-kaidah yang menjadi perantara yang mendatangkan istinbat hukum yang menggali hukum-hukum dari dalil-dalil perinciannya atau sifatnya induktif. Untuk objek kajian usul fikih sendiri yaitu menetapkan dalil-dalil untuk hukum dan tetapnya hukum dengan dalil. Intinya objek kajian usul fikih itu ada dua, yaitu yang pertama kandungan hukum dari dalil, kemudian yang kedua ada dalil-dalil dari suatu hukum. Faedah usul fikih yaitu mengerti hukum-hukum Allah, dapat meningkatkan diri dari yang belum tahu mengenai hal dasar menjadi tahu mengenai hal dasar. Seperti yang tadinya belum tahu mengapa sholat duhur 4 rakaat, jadi tahu mengapa sholat duhur ada 4 rakaat. Kaidah usul fikih itu didapat dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ilmu tauhid, ilmu bahasa Arab, dan ilmu mantik atau ilmu logika. Yang kedua ada hukum syara. Definisi hukum syara sendiri menurut usul fikih, hukum syara yaitu titah Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Fungsinya sebagai aturan tingkah laku mukallaf. Menurut para ahli fikih sendiri, hukum syara yaitu sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari kitab Allah terhadap orang mukallaf itu. Fungsinya sebagai dalil hukum yang sudah terperinci. Untuk hukum syara dan pembagiannya sendiri, yang pertama ada wajib. Wajib sendiri dibagi menjadi beberapa, yang diantaranya ada wajib mutlak, tidak ditentukan waktu pelaksanaannya, wajib muakkad, ditentukan oleh waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Wajib aini, kewajiban yang dilaksanakan oleh diri sendiri. Wajib kifayah, kewajiban yang dilaksanakan oleh kelompok. Wajib muhaddad, sesuatu yang dinyatakan oleh pembuat hukum, kewajibannya ditentukan oleh kadar. Kemudian ada wajib ghairu muhaddad, sesuatu yang pelaksanaannya tidak ditentukan ukurannya oleh pembuat hukum. Kemudian ada wajib muayyan, suatu hukum wajib apabila seorang telah melakukan tuntutan. Kemudian yang terakhir ada wajib muhayyar, sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum untuk memilih satu hal yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada mandub atau sunnah, yang dimana dari segi selalu dan tidaknya Nabi melaksanakan sunnah dibagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Kemudian dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatannya sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sunnah hadyu, jika dilakukan mendapatkan pahala, tapi jika ada seseorang yang meninggalkan maka orang tersebut tercela. Kemudian yang kedua ada sunnah syaidah, sunnah yang dinyatakan mukallaf baik dan apabila ditinggalkan tidak ada sanksi. Kemudian yang ketiga ada sunnah natal, perbuatan yang dinyatakan sebagai tambahan dalam melaksanakan suatu yang wajib. Kemudian yang ketiga ada haram. Haram dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama haram zati, sesuatu yang sengaja diharamkan Allah karena ada unsur perusak. Haram ghairu zati, larangan yang bukan dari zatnya namun dapat mendatangkan akibat. Kemudian hukum yang keempat ada makruh. Makruh dibagi menjadi dua, yaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Yang kelima ada mubah, yaitu sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih, memperbuat, dan meninggalkan. Maksudnya seseorang boleh melakukan atau tidak. Kemudian hukum yang keenam ada rukhsah dan azimah. Rukhsah yaitu keringanan yang diberikan Allah sebagai pembuat hukum kepada mukallaf dalam suatu keadaan yang berlaku terhadap mukallaf tersebut. Kemudian azimah sendiri yaitu hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dan berisi hukum-hukum umum. Untuk pembagian hukum syara sendiri, yang pertama ada hukum taklifi.
yaitu titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan. Maksudnya hukum yang langsung mengenai perbuatan orang yang sudah mukallaf, ada tuntutan pasti dan tidak pasti, dan ada pilihan memperbuat dan meninggalkan. Pembagian hukum taklifi menurut jumhur ulama sendiri ada 5. Yang pertama, ijab harus dikerjakan, kemudian nad dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Kemudian yang ketiga ada tahrim, dikerjakan dapat dosa, tetapi jika ditinggalkan dapat pahala. Kemudian yang keempat ada karaha, ditinggalkan tidak dapat apa-apa, namun jika dikerjakan tidak mendapat dosa. Kemudian yang kelima ada ibahah, yang jika ditinggalkan tidak mendapat dosa, namun jika dikerjakan tidak dapat pahala. Kemudian ada hukum wad'i, yaitu ketentuan-ketentuan Allah yang mengatur tentang sebab, syarat, mani atau penghalang, sah, batal, dan fasid. Kemudian selanjutnya ada kias. Kias secara bahasa, kias artinya mengukur, membandingkan, menyamakan, mengenai suatu, atau mengambil contoh. Namun secara istilah, kias adalah menetapkan suatu masalah hukum yang sama dengan hukum suatu kasus lantaran adanya kesamaan ilat menurut mujtahid. Rukun kias ada 4. Yang pertama hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian yang kedua hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian yang ketiga ilat, yang keempat hukum dan kasus asal. Untuk kualifikasi kias ada 3. Yang pertama al-asl adalah masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan nas syara. Hukum al-asl adalah status hukum yang ditetapkan nas syara terhadap al-asl. Kemudian yang ketiga ada ilat, adalah suatu sifat wasf yang menjadi landasan keberadaan al-asl. Selanjutnya ada ijtihad dan istinbat. Ijtihad adalah pengerahan segenap kemampuan di dalam memperoleh hukum syara yang bersifat melalui metode istinbat. Istinbat adalah pola penalaran. Untuk objek ijtihad dan istinbat sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada masalah yang tidak punya landasan nas secara spesifik. Kemudian yang kedua ada masalah yang tidak punya landasan ijma. Kemudian yang ketiga ada masalah yang punya landasan nas yang bersifat zoni dilalah. Yang keempat, masalah yang landasan nas yang bersifat zoni wurud. Untuk metode ijtihad dan istinbat sendiri ada 3. Yang pertama ada bayani, yang kedua taklili atau kiasi, yang ketiga istislahi. Untuk hasil atau produk ijtihad dan istinbat sendiri ada 4. Yang pertama ada fatwa atau opini hukum, yang kedua peraturan peradilan atau jurisprudensi, yang ketiga ada kitab fikih, yang keempat peraturan peruuan. Persyaratan ijtihad dan istinbat sendiri ada 8. Yang pertama yaitu menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab, yang kedua menguasai ilmu usul fikih dan qawaid fikih, yang ketiga menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, yang keempat menguasai ilmu-ilmu hadis, yang kelima menguasai ayat dan hadis nasikh mansukh, yang keenam menguasai komplikasi ijma, yang ketujuh kemampuan mengakses ayat al-ahkam dan al-hadis al-ahkam, yang kedelapan memahami maqasid syariah. Untuk kekuatan hasil ijtihad sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hasil ijtihad yaitu zoni, yang kedua orang awam boleh mengikuti atau tidak mengikuti hasil ijtihad yang dikehendaki, dan apabila sudah memilih maka dia wajib mengikuti pilihannya itu. Untuk hukum ijtihad sendiri ada 2, yaitu yang pertama ijtihad wajib. Wajibnya ijtihad ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama mujtahid, dipenuhi semua prosedur, tidak ada dalil qot'i. Untuk ijtihad haram, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh orang yang belum memiliki semua keahlian dan persyaratan dalam berijtihad atau berijtihad dalam hal-hal yang sudah ada nas qot'inya tentangnya.
Metodologi ijtihad istislahi. Dalil-dalil yang diperselisihkan di dalam metodologi ijtihad istislahi ada 6. Yang pertama ada al-istisan, yaitu meninggalkan kias dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Macam-macam istisan sendiri ada 3. Yang pertama, beralih dari kias jali ke kias kafi. Yang kedua, beralih dari hukum umum ke hukum khusus. Yang ketiga, beralih dari hukum kuli ke pengecualian. Untuk sandaran istisan sendiri ada 4. Yang pertama, istisan dengan sandaran nas. Contohnya yaitu jual beli saham. Istisan dengan sandaran kias kafi. Contohnya bekas air liur binatang buas. Yang ketiga, istisan dengan sandaran urf. Contohnya tarif pemandian atau toilet. Yang keempat ada istisan dengan sandaran daruroh, contohnya yaitu keringanan hukum untuk pencuri di masa paceklik. Untuk kehujahan istisan sendiri ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dan Quran surat Al-Zumar ayat 55. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua ada al-maslahah al-mursalah, adalah maslahat yang terlepas. Maslahah sendiri yaitu berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan mursalah diutus, dikirim, atau dipakai, dilepas. Untuk tingkatan maslahah sendiri ada 3. Yang pertama doruriyah, yang kedua hajiyah, yang ketiga tasiniyah. Untuk jenis-jenis maslahah sendiri ada 3, yaitu yang pertama yang diakui oleh nas, 2 yang dibatalkan oleh nas, 3 yang tidak ada ketentuan nas. Untuk dalil yang ketiga ada al-istishab, adalah hukum sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit atau nafi karena dalil yang menunjukkan sebaliknya. Kaidah-kaidah istishabnya yaitu ada 4. Yang pertama, keyakinan tanpa keraguan, hukum asal atau tetapnya keadaan sebelum adanya perubahan, hukum kebolehan, bebasnya tanggungan atau praduga tak bersalah. Kemudian dalil yang keempat ada sad al-doroi, yaitu menutup jalan ke tujuan yang tidak baik. Sad sendiri berarti menutup atau mencegah, sedangkan zoriyah berarti jalan ke suatu tujuan. Contohnya, boleh membayar utang tebusan kepada kafir harbi. Diharamkan qot'i menjatuhkan hukuman berdasarkan pengetahuannya, haram menjual senjata kepada orang kafir, melihat aurat, menggali sumur depan pintu, menjual anggur untuk khamr. Kemudian dalil yang kelima ada syariah sebelum kita, yang keenam ada al-urf atau adat, yang ketujuh ada mazhab al-sahabi. Manfaat dari materi-materi yang sudah saya pelajari tentang usul fikih yaitu menambah pengetahuan saya terhadap hukum-hukum syariat di dalam Islam, mengetahui tentang kebenaran yang ada di syariat-syariat Islam, menjadi tahu tentang hal-hal dasar yang disyariatkan oleh Allah kepada kita. Kemudian juga mengetahui bagaimana Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad mengatur segala ibadah kita kepada Allah. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah diatur dengan jelas bagaimana cara-cara untuk kita menambah ketakwaan dan bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menjadi tahu apa-apa saja yang diwajibkan, kemudian diharamkan dan disunahkan di dalam Islam, bahwa syariat-syariat kita yang kita lakukan itu apakah sudah benar, seperti itu. Juga menjadi tahu bagaimana ijma dan qiyas berperan dalam menyelesaikan masalah yang
sebelumnya belum pernah dibahas di dalam Al-Quran maupun hadis. Sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi ujian semester akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.